Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah senantiasa memberikan kepada kita beribu-ribu macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta kepada para sahabatnya, para tabiin dan tabiatnya, hingga selaku kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Berlian Hanum Salsabila. Saya dari kelas PAI 5B dengan nomor NPM 206313111057. Di sini saya akan membuat sebuah video media pembelajaran, mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Taufik Mustafa SPDI MPDI. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukku, selamat pagi untukmu. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Oke, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya teman-teman, bagaimana nih kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Amin. Baik teman-teman, pada pertemuan ini Ibu akan menjelaskan tentang sholat wajib. Nah, dengan mata pelajaran fikih kelas 2 MDTA. Dan sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke teman-teman, sebelum Ibu ke pembahasan, Ibu pengen tahu dulu nih dari teman-teman, ada yang tahu gak apa sih itu sholat wajib? Ada yang tahu gak? Nah, sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Nah, dimana agar sholat kita diterima oleh Allah dengan benar, maka kita harus mengetahui dulu teman-teman dari syarat sahnya sholat, dari syarat wajib sholat, kemudian dari rukun-rukun sholat, kemudian dari sunnah-sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, kemudian sholat menurut bahasa dan juga istilah. Sholat menurut bahasa artinya doa. Nah, sedangkan menurut istilah yaitu menghadapkan hati kepada Allah dengan sebagai ibadah dengan penuh kekhusyuan dan juga keikhlasan dalam bentuk perkataan dan juga perbuatan. Yang dimana sholat ini dimulai dari takbir hingga diakhiri dengan salam. Kemudian yaitu ada syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat ada 8 teman-teman. Nah, yaitu diantaranya pertama, suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Yang kedua yaitu suci dari pakaian, badan, dan tempat sholat dari najis. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Yang keempat yaitu menghadap kiblat. Yang kelima yaitu mengetahui rukun-rukun sholat. Yang keenam yaitu sudah masuk waktu sholat yang ditentukan. Kemudian yang ketujuh yaitu tidak meyakini di antara rukun-rukun sholat merupakan sunnah. Dan yang kedelapan menjauhi segala hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian yaitu ada syarat wajib sholat. Nah, syarat wajib sholat itu ada 5 teman-teman. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua yaitu suci dari haid dan juga nifas.
yang ketiga yaitu berakal sehat, dan yang keempat yaitu sudah balik, dan yang kelima setelah mendengar ajakan dakwah Islam. Nah, itu adalah syarat wajib sholat, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman ada rukun sholat. Nah, rukun sholat ini merupakan segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam melaksanakan sholat. Nah, jika salah satu rukun ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Nah, di sini ada beberapa rukun sholat ya. Yang pertama adalah niat. Niat artinya menyengaja di dalam hati untuk melaksanakan sholat. Niat sholat zuhur, niat sholat asar, niat sholat maghrib, isya, dan juga subuh. Nah, kemudian setelah niat ada takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar, dan kemudian berdiri bagi yang mampu. Terus membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat dengan benar. Kemudian ruku dengan tumanina, dan i'tidal dengan tumanina juga, dan sujud 2 kali dengan tumanina. Setelah itu yaitu duduk di antara 2 sujud dengan tumanina, dan duduk tasyahud akhir dengan tumanina juga, dan terakhir yaitu kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad ketika tasyahud akhir, membaca salam yang pertama, dan juga tertib atau berurutan. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu setelah rukun-rukun sholat ada juga sunnah-sunnah sholat. Nah, yang pertama ada mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, kemudian ketika akan ruku, ketika i'tidal, dan ketika berdiri dari tahiyat awal. Kemudian meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan yang kiri ketika bersedekap. Nah, kemudian ada juga melihat ke arah tempat sujud kecuali ketika tasyahud dan membaca syahadat melihat ke arah telunjuk. Kemudian membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, membaca ta'awudz sebelum membaca basmalah, membaca amin sesudah membaca Fatihah, kemudian membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Fatihah pada rakaat pertama dan juga kedua. Kemudian mengeraskan bacaan Fatihah dan surat pada rakaat pertama dan kedua pada sholat maghrib, isya, dan subuh. Kemudian membaca takbir Allahu Akbar ketika gerakan naik turun. Kemudian meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika ruku, membaca tasbih 3 kali ketika ruku, membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku, dan membaca doa. Nah, kemudian duduk iftirashi dalam semua duduk sholat, duduk tawaruk, bersimpu pada waktu duduk tasyahud akhir, kemudian juga membaca salam yang kedua. Nah, kemudian setelah sunnah-sunnah sholat ada juga nih hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, jika sholat seseorang dihukumi batal atau tidak sah apabila terjadi hal-hal berikut nih teman-teman. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan sholat: berhadas kecil atau besar. Kedua, terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga, berkata-kata dengan sengaja selain bacaan sholat walaupun juga satu huruf yang memberikan pengertian. Kemudian sengaja meninggalkan salah satu rukun atau syarat sholat tanpa ujur, misalnya terbuka aurat. Kemudian tertawa terbahak-bahak, kemudian bergerak 3 kali secara berturut-turut, kemudian mendahului imam sampai 2 rukun, belum masuk waktu sholat, tidak dapat membedakan mana rukun dan mana sunnah sholat, mengubah niat, misalnya aku ingin memutuskan sholat. Nah, kemudian makan dan minum walaupun sedikit, dan juga murtad. Oke teman-teman, bagaimana penjelasan yang tadi telah Ibu jelaskan? Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh bertanya dalam kolom chat ya teman-teman. Kalau nggak ada boleh langsung tanya di dalam grup WhatsApp ya. Nah, semoga materi yang telah Ibu berikan pada pertemuan ini mudah-mudahan kalian semua paham dan juga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.